Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Lutfia dari kelas 106 absen nomor 3. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Denmark bersama rekan saya yaitu Kaila Sasikirana dari absen nomor 14. Buat yang belum tahu apa itu Kerajaan Denmark, yuk simak penjelasannya. Kesultanan atau Kerajaan Denmark adalah kerajaan Islam pertama yang pernah berdiri di Pulau Jawa. Berdirinya kerajaan satu ini tidak lepas dari peran Raden Patah sebagai pendiri, sekaligus merupakan putra dari Raja Kerajaan Majapahit, Prabu Wijaya. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-16 ini didirikan oleh Raden Patah dan mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Kerajaan Denmark ini terletak di daerah Denmark, Jawa Tengah. Pada awalnya Denmark merupakan wilayah kadipaten yang tunduk pada kekuasaan Majapahit. Kerajaan Denmark didirikan oleh Raden Patah yang juga menjadi raja pertama dalam kerajaan tersebut. Berawal dari Raden Patah yang sebelumnya meninggalkan Majapahit mendirikan kerajaan Denmark setelah memperoleh dukungan dari bupati yang berkuasa di sekitar wilayah Denmark. Ia juga mendirikan kerajaan Denmark berdasarkan norma dan aturan yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Pada masa pemerintahan Raden Patah, wilayah kekuasaan kerajaan Denmark meliputi daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Setelah Raden Patah, anaknya yang bernama Pati Unus naik tahta setelah masa kekuasaan sang ayah berakhir pada tahun 1518. Sayangnya, Pati Unus yang bergelar Pangeran Sabrang Lor hanya berkuasa selama 3 tahun saja. Hal ini karena Pati Unus gugur dalam usahanya menyerang Portugis yang kedua kalinya ke Malaka pada tahun 1521. Tahta Pati Unus kemudian diisi oleh Sultan Trenggana yang dikenal karena terlibat dalam pertempurannya merebut Sunda Kelapa di bawah pimpinan Fatahillah. Kerajaan Denmark mencapai masa puncak kejayaannya pada tahun 1521 sampai 1546 di bawah kepemerintahan Sultan Trenggana. Di bawah kekuasaan Sultan Trenggana, kerajaan besar yang ada di Jawa seperti Kerajaan Madura, Blambangan, Mataram, dan Panjang berhasil dikuasai oleh Kerajaan Denmark. Pemerintahan Sultan Trenggana berakhir setelah ia wafat dalam peperangan yang terjadi di Pasuruan tahun 1546. Setelah kepemerintahan Sultan Trenggana, tahta penguasa kerajaan Denmark diisi oleh putranya yang bernama Sunan Prawoto. Namun Sunan Prawoto hanya memimpin selama beberapa tahun saja karena ia lebih tertarik untuk mendalami kehidupannya sebagai seorang ulama yang menyebarkan Islam ke seluruh pulau Jawa. Setelah Sunan Prawoto, kekuasaan kerajaan Denmark jatuh pada sosok bernama Arya Panangsang. Dalam sejarahnya, Sunan Prawoto meninggal karena orang suruhan Arya Panangsang. Hal ini dikarenakan Arya Panangsang ingin mengambil alih kekuasaan di kerajaan Denmark. Arya Panangsang kemudian memindahkan pusat pemerintahan kerajaan ke Jepang. Berbagai konflik mulai muncul setelah tindakan itu dilakukan, terlebih setelah adanya pemindahan kerajaan Denmark ke Pajang pada tahun 1586 karena Sultan Hadiwijaya berhasil mengalahkan Arya Panangsang. Pada masa itu pula, kerajaan Denmark berakhir atau runtuh dan jatuh ke tangan Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir yang merupakan pendiri kerajaan Pajang. Nah, itu dia sejarah singkat dari kerajaan Denmark. Sekarang yuk simak penjelasan mengenai masa kejayaannya kerajaan Denmark. Masa kejayaan kerajaan Denmark atau Kesultanan Denmark mengalami masa kejayaannya pada abad ke-16-an atau lebih tepatnya di bawah pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Di bawah masa pemerintahannya, Denmark menjadi pusat penyebaran agama Islam dan wilayahnya semakin luas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Seperti wilayah Sunda Kelapa dikuasai setelah mengusir Portugis pada tahun 1527, menguasai Tuban pada tahun yang sama, menguasai Madiun pada tahun 1529, Surabaya serta Pasuruan berhasil dikuasai pada tahun 1545 dan Blambangan. Nah, Sultan Trenggono ini wafat saat melakukan peperangan di Pasuruan pada tahun 1546. Peninggalannya terjadi perselisihan mengenai penerus tahta kerajaan Denmark. Sementara itu, situasi ibu kota Denmark mengalami kerusakan yang cukup parah. Kondisi tersebut yang menjadi awal keruntuhan kerajaan Denmark hingga akhirnya jatuh ke tangan Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir yang merupakan pendiri kerajaan Pajang. Nah, setelah memahami penjelasan mengenai sejarah singkat kerajaan Denmark, juga masa kejayaannya kerajaan Denmark atau
atau Kesultanan Demak. Yuk simak pengetahuan selanjutnya mengenai Kerajaan Demak yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kayula Sasi Kirana dari absen nomor 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayula Sasi Kirana dari absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa-masa kemunduran Kerajaan Demak, raja-raja Kerajaan Demak, dan peninggalan sejarah Kerajaan Demak. Yang pertama ada masa kemunduran Kerajaan Demak. Keruntuhan Kerajaan Demak dimulai setelah wafatnya Sultan Trenggana pada tahun 1546. Ia tewas dalam sebuah insiden saat menyerang Panarukan, Situbondo yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Blambangan Banyuwangi. Setelah kematian Sultan Trenggana, terjadi perebutan kekuasaan antara para pangeran. Pangeran Surawiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki tahta, mengalahkan Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggana. Sunan Prawoto kemudian membunuh Sriwiyoto dan menduduki tahta. Hal ini menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaannya. Ia kemudian memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawoto, Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun karena dibunuh oleh Arya Penanggasang, putra Sriwiyoto pada tahun 1547. Arya Penanggasan menduduki tahta Kerajaan Demak setelah membunuh Sunan Prawoto. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat, penguasa Jepara, karena dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Namun, Arya Pananggasan juga tidak dapat mempertahankan kekuasaannya. Ia tewas terbunuh oleh Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, menantu Sunan Prawoto pada tahun 1554. Tingkir kemudian mendirikan Kerajaan Pajang sebagai penerus Kerajaan Demak. Ia juga mengangkat Sutawijaya, putranya dari istri lain, sebagai Adipati Mataram. Sutawijaya kemudian menjadi raja pertama Kerajaan Mataram yang menjadi kerajaan Islam terbesar di Jawa. Selanjutnya ada raja-raja Kerajaan Demak. Yang pertama ada Raden Patah, berkuasa 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak. Dia adalah putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin Kerajaan Demak pada 1500 hingga 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Yang kedua ada Adipati Unus, berkuasa pada 1518 sampai 1521 Masehi. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya, Adipati Unus 1488 sampai 1521. Sebelumnya menjadi sultan, Pati Unus terkenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang hingga diberi julukan Pangeran Seberang Lor. Dikutip dari buku runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara pada tahun 2005, karya Slamet Muljana, pada 1521, Pati Unus memimpin penyerbuan kedua di Malaka melawan Portugis. Pati Unus gugur dalam pertempuran tersebut, kemudian digantikan Trenggana sebagai pemimpin ketiga Kesultanan Demak. Yang ketiga ada Sultan Trenggana, berkuasa pada 1521 sampai 1546 Masehi. Sultan Trenggana membawa Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah atas permintaan Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta atau kemenangan yang sempurna. Kelak Jayakarta berganti nama lagi menjadi Batavia, lalu Jakarta, ibu kota Republik Indonesia.
saat menyerang Panarukan Situbondo yang saat itu dikuasai Kerajaan Belambangan atau Banyuwangi. Pada 1546 terjadi insiden yang membuat Sultan Trenggana terbunuh. Yang keempat ada Sunan Prawata, berkuasa pada 1546 sampai 1549 Masehi. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggono. Suksesi Sultan Trenggana yang berlangsung mendadak akibat kematiannya ternyata tidak berlangsung mulus. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan, mengalahkan Sunan Prawata yang merupakan putra Trenggana. Sunan Prawata kemudian membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaan. Akan tetapi, karena insiden tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaannya, ia memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawoto, Pati, dan Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun ketika Arya Penanggasang, putra dari Surowiyoto, melakukan pembunuhan terhadap Prawata pada 1547. Dan yang terakhir ada Arya Penangsang, berkuasa pada 1549 sampai 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalinyamat, penguasa Jepara yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini menyebabkan tidak senangnya pada Adipati Demak, salah satunya Hadiwijaya dari Pajang. Hal ini menyebabkan dipindahnya pusat kekuasaan Demak ke Jipang, wilayah kekuasaan Arya Penangsang. Meski begitu, Arya Penangsang berkuasa sampai dengan tahun 1554 ketika Hadiwijaya dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, dan anaknya Sutawijaya memberontak melawan Demak. Arya Penangsang tewas dan Hadiwijaya menduduki tahta dengan memindahkan kekuasaan ke Pajang, menandai berakhirnya kekuasaan Kerajaan Demak. Ini ada peninggalan sejarah Kerajaan Demak. Yang pertama ada Pintu Bledek. Pintu Bledek merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1496 oleh Ki Ageng Selo. Dari cerita yang beredar, pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo dengan petir tersambar memakai kekuatan supranatural yang dimilikinya yang ia tangkap saat di tengah sawah. Yang kedua ada Masjid Agung Demak, peninggalan sejarah yang sangat terkenal dari Kerajaan Demak. Masjid ini terletak di Desa Karuman, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak Kota, Jawa Tengah. Masjid yang didirikan tahun 1479 Masehi yang kini sudah berumur sekitar 6 abad tetapi masih berdiri dengan kokoh sebab sudah dilakukan renovasi sebanyak beberapa kali. Yang ketiga ada Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Songo yang berdakwah dari sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijaga wafat tahun 1520 lalu dimakamkan di Desa Kadilangu berdekatan dengan kota Demak. Makam Sunan Kalijaga sekarang menjadi situs yang sering didatangi para peziarah dan wisatawan dari berbagai wilayah di tanah air dan menjadi salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak. Banyak masyarakat yang berkunjung bertujuan untuk berziarah dan berdoa. Sekian penjelasan dari kami tentang Kerajaan Demak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.